Halo, ketemu lagi Sobat iDuit. Masih semangat ya? Jangan patah semangat. Mending nonton semua video-video iDuit supaya kamu melihat banyak kesempatan yang bisa kamu ambil. Kemarin kita udah ngomongin soal profesi dan bisnis-bisnis tahan resesi. Sekarang kita mau ngomongin kolaborasi antara profesi atau antar bisnis. Bahasa gaulnya collapse. Tapi sebelumnya, subscribe dulu, klik belnya, share ke teman dan sahabat yang mungkin butuh penyegaran juga. Maksudnya apa sih collapse? Sebenarnya konsep collapse ini udah ada sejak zaman dahulu. Percaya nggak kalau ice cream cone itu adalah hasil collapse? Seorang penjual es krim dan seorang penjual waffle jualan di area yang sama. Suatu hari saking panasnya si penjual es krim melihat es krimnya masih banyak tapi cone-nya udah habis, gelasnya udah habis. Sementara si penjual waffle itu belum terlalu laku saking panasnya hari, orang males makan waffle. Jadi penjual es krim nanya, bisa nggak pembuat waffle itu membuatkan suatu tempat untuk es krimnya? Dibuatkanlah waffle dan terciptalah ice cream cone yang sekarang dijual di mana-mana. Nah, prinsip ini harus kita gunakan sekarang. New normal itu berarti punya perspektif yang sama sekali baru tentang kehidupan. Bisnis atau profesi yang tradisional mungkin masih akan ada, tapi akan mengalami perubahan. Inovasi sangat dibutuhkan untuk bisnis dan profesi apapun yang ingin dijalani. Nokia dulu tidak mampu berinovasi, karenanya ia dilibas oleh merek-merek HP lainnya. Nah, mau dong kayak begitu? Buat kamu yang masih skeptis atau pesimis, coba ubah cara pandang kamu. Karena kolaborasi membutuhkan banyak energi yang positif. Kalau energi awal kamu aja sudah negatif, kamu akan susah cari ide dan menjalankannya. Makanya dari awal kamu harus ubah dulu energi kamu. Gimana caranya? Wah, banyak sekali. Kamu cari di buku-buku self-improvement itu banyak sekali. Perubahan itu adalah hal yang sangat ditakuti. Makanya banyak yang dapat diperoleh dari mengatakan berulang-ulang, aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah. Kesannya gimana gitu ya? Pasti. Tapi sebenarnya ini ada ilmunya. Otak dan badan itu saling berhubungan. Percaya pada sesuatu adalah kerja otak. Badan bisa mengikuti. Misalnya, kamu percaya bahwa ada hantu di dalam rumah kamu. Maka setiap kali kamu masuk rumah, kamu merinding badannya. Itu kekuatan sugesti. Tapi hal yang sama berlaku sebaliknya. Badan mempengaruhi otak. Orang yang suka bangun siang sering beralasan, ini karena otakku mempengaruhi badanku untuk bangun jam 12 siang. Tapi coba tempatkan orang itu di dalam asrama selama sebulan. Di mana setiap jam 7 ada lonceng yang berbunyi, enggak habis-habisnya sampai dia bangun. Yakin di akhir bulan, waktu dia pulang ke rumah, dia akan bangun pagi. Mungkin lebih siang dari jam 7, tapi pasti lebih pagi dari jam 12. Jadi badan mempengaruhi otak. Kalau kamu mengucapkan hal yang sama berulang-ulang, lama-lama otak kamu juga akan mengikuti kepercayaan yang kamu sebutkan itu. Oke. Kamu siap berubah, kamu siap berkolaborasi. Tapi dengan siapa? Dengan cara apa? Sebuah kolaborasi sebenarnya nggak harus dengan orang lain. Kolaborasi di dalam diri sendiri juga sudah cukup banyak. Ada orang pendidikannya arsitek, tapi senang programming. Maka dia buat program komputer yang merancang bangunan. Ada orang hobi traveling, tapi juga sangat fasih berkomunikasi. Maka dia jadi tour guide. Coba pikirkan keterampilan apa yang kamu miliki saat ini di luar bidang pekerjaan dan pendidikan kamu. Apa yang kamu tahu kalau kamu dapat apa yang kamu tahu kamu sebenarnya dapat lakukan kalau saja kamu punya waktu untuk mempelajarinya. Berbicaralah dengan orang banyak, baca banyak berita. Mungkin pada saat kamu berbicara atau kamu membaca, kamu dapat inspirasi apa yang dapat kamu kolaborasikan dari apa yang kamu miliki sendiri. Kalau misalnya belum ada inspirasi dari dalam diri sendiri, maka coba bayangkan teman-teman kamu satu persatu, sebut nama mereka satu persatu, lalu bayangkan apa yang mereka lakukan, kerjakan, apa yang mereka ketahui, apa hobi mereka,
Apa yang pernah dikerjakan bareng mereka? Seringkali kalau kita memikirkan satu-satu teman kita secara serius, kita menemukan ide-ide gila yang pernah muncul di salah satu obrolan santai ngalor ngidul. Ide-ide yang dulu rasanya gila, aneh, cuman buat bercandaan. Tapi kalau dipikirkan lagi, itu bisa jadi ide yang brilian. Kalau ketemu satu hal, jangan anggap remeh. Diskusikan lagi dengan teman-teman yang kemarin itu. Beri pikiran yang mendalam. Buang kalau nggak mungkin dikerjakan sama sekali. Tapi jangan sebelum dipikirkan. Belum menemukan juga? Salah satu cara menggerakkan sel-sel otak kita untuk lebih inovatif adalah memperkenalkannya kepada sesuatu yang baru. Pernah dengar comfort zone? Zona nyaman? Zona nyaman itu berarti otak kita, tubuh kita terbiasa pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga kalau kondisi-kondisi itu hilang dan kita tidak bisa apa-apa karena dia hilang, kita akan nggak ngapa-ngapain kecuali marah. Dulu ada sebuah buku berjudul Siapa Memakan Kejuku? Who Moved My Cheese? Ceritanya kayak cerita anak-anak. Ada 2 tikus menemukan sebuah tempat yang punya keju sangat besar. Tiap hari mereka ke sana makan sedikit-sedikit. Suatu hari keju yang besar itu hilang. Bukan karena mereka memakannya habis, tapi hilang. Selama beberapa waktu mereka kebingungan. Tapi satu tikus segera mencari makanan di tempat lain. Sementara tikus yang kedua tetap kembali ke tempat itu. Dan selalu setiap hari itu dia marah-marah. Kejunya kemana? Kejunya kemana? Sayang buku itu sudah sulit ditemukan orang. Tapi moral ceritanya sangat sederhana. Zona nyaman membuat kita sulit berpikir lebih luas bahwa ada makanan lain di dunia ini selain si keju besar itu. Kita sekarang dihadapkan pada hilangnya keju dari dunia kita. Maksudnya pekerjaan kita, pangsa pasar bisnis kita, atau segala macam hal yang lain. Jadi kita mau jadi tikus pertama atau tikus kedua? Yang pasti saya nggak mau jadi tikus, oke? Tapi kita bisa mendapatkan contohnya dari si tikus itu. Pada sahabat fans tikus kedua, maksudnya yang siap untuk keluar dari zona nyaman, mari kita latihan. Kalau kamu punya rute tertentu untuk pergi ke kantor atau ke supermarket, coba rute lainnya yang lebih jauh. Bisa melihat hal-hal yang lain yang berbeda. Kalau kamu punya rutinitas harian, misalnya bangun, olahraga, mandi, sarapan, coba ubah urutannya. Sarapan, olahraga, mandi, bangun. Nggak mungkin ya? Ya, yang penting ubah urutannya. Atau kalau misalnya kamu punya waktu senggang, coba menulis atau menggambar sesuatu yang menarik dengan tangan kirimu. Kalau kamu nggak kidal ya. Jadi bukan tangan dominan kamu yang dipakai. Pakai tangan yang tidak dominan. Hal-hal seperti itu nampaknya ringan, tapi memicu otak untuk bekerja lebih optimal. Dapat melihat perspektif baru, termasuk perspektif untuk profesi atau bisnis atau kolaps yang baru. Dan terakhir, kalau kamu mau berkolaborasi yang ada partnernya, pastikan partner kamu adalah orang yang kamu percayai. Diskusikan potensi dan risikonya. Jangan cuma potensi aja dan menyembunyikan risikonya. Buka pikiran kamu untuk menerima ide-ide gila dari dia. Komunikasikan segala hal yang baik dan yang buruk. Rayakan kemenangan kecil dan jangan saling menyalahkan. Semoga tips ini membantu kamu menemukan hidup yang baru, profesi baru, bisnis baru, dan mungkin teman-teman baru. Tips ini tidak berguna kalau tidak dijalankan. Jadi subscribe, klik belnya, share ke saudara dan teman-teman yang mungkin membutuhkan tips-tips ini. Komen pertanyaan dan ide-ide baru dan laksanakan. Sampai jumpa.